Selamat datang di kamar gue di Kamarama, Wistoria One and Magic. Ini udah pernah gue bikin kesan pertamanya, karena gue baru nonton di situ, gue baru nonton episode satunya. Nah, kali ini gue mau ngebahas lebih lanjut tentang anime ini. Oke, let's go. Kawaii ga mata me wo hiraku koto ga. Oke, untuk sinopsis dan studio gue nggak akan bahas lagi, karena itu sudah pernah gue bahas di kesan pertama gue. Tapi ada satu yang gue nggak bahas bener-bener, yaitu musik. Ya, buat kalian yang nonton Boku no Hero Academia, mungkin kalian akan merasa sedikit familiar ketika nonton Wistoria ini. Well, karena musik di dalam anime ini yang mengkompos adalah orang yang sama, yaitu Yuki Hayashi. Yuki Hayashi juga pernah mengkompos untuk Robotics Note, Gundam Build Fighter Series, Shaman King, dan juga Haikyuu. Jadi kalau emang untuk musik BGM, terutama saat bertarung, jangan tanya. Sudah di tangan orang yang tepat. Untuk openingnya, Wistoria One and Sword ini pada season 1 ini dibuka oleh Penguin Research dengan lagu Fire and Fear. Sekali lagi, dari sisi musik, di lagu opening ini pas banget dengan cerita Wistoria. Yang memang dari apa yang gue mengerti ya, liriknya memang tentang menghadapi ketakutan di dalam diri sendiri dan tidak pernah menyerah. Untuk endingnya dinyanyikan sama True dengan lagu Frozen. Tone dari lagu ini rasanya agak cute, dan mungkin ini dihubungkan dengan perasaan Elfie terhadap Will, protagonis female dan male-nya di sini ya. Soal animasi, gue ngerasa sepanjang gue nonton 12 episode ini cukup konsisten. Adegan pertarungannya selalu dinamis dan memukau. Baik ketika waktu itu Will di ujian melawan teman-temannya yang pakai magic api dan yang terakhir lawan Ash gitu ya. Itu dinamis banget, keren banget. Dramatisasinya juga gue bisa bilang ini mengenhance banget apa yang gue baca dari mangganya. Jadi, kalau soal animenya, gue puas. Cerita dan premis Wistoria ini sudah gue sedikit bahas di kesan pertama gue. Jadi Will sebagai karakter Diamond in the Rough yang dia menganggap gak guna karena dia tidak punya magic ya, tapi dia ternyata punya keistimewaan sendiri. Dia bahkan menginspirasi orang-orang di sekelilingnya untuk jadi lebih baik dan lebih baik lagi. Jadi kalau disingkat gampangnya ya, ini Marshall dan Harry Potter bener-bener jadi satu gitu ya. Tapi bedanya di sini tuh nggak komedi gitu loh, lebih banyak ke actionnya. Nah, tapi ya, tungguin tapi ya. Masa udah bagus-bagus nggak ada tapinya. Oke. Buat alur ceritanya, gue ngerasa ini ngebut banget ya. Membuat world buildingnya itu terasa dibangun kayak pelan banget, tapi progress plotnya itu cepetnya minta ampun. Jadi gue nggak tahu bentuk dunianya itu kayak gimana. Kita terlalu fokus di karakter-karakternya, bentuk dunianya sendiri itu kayak belum kebentuk dengan baik. Jadi jujur ketika gue nonton Wistoria ini 1-12 ngerasa kayak agak ngambang. Jadi kayak seru emang, cuman kayak ada sesuatu yang ganjel ketika nonton 1-12 ini. Episode 1 sampai episode 12 ini. Gue juga baca mangganya dan mangganya sendiri juga sama ceritanya dan gue belum jauh-jauh juga dari episode 12 ini gitu ya. Di luar ceritanya yang pace-nya kecepatan, banyak juga yang protes kalau misalnya karakter Will ini memang terlalu naif dan terlalu polos ya. Tapi buat gua sendiri karakter seperti ini di shonen, di anime manga yang temanya shonen itu udah biasa ada gitu loh. Jadi yang polos tapi mau berpegang teguh sama keadilan and so on. Walaupun di sini gua ngeliat si Will lebih condongnya ke bucin sih ketimbang ke memegang teguh keadilan, karena dia kan ngejar Elfie banget ya. At least sejauh yang gue baca dan gue tonton, dia lebih ke arah bucin instead of memegang teguh keadilan. Di sini gue lihat Will lebih, gue pengen bareng sama cewek gue pengen bareng sama cewek gue. Oke, again sedikit naif memang, cuman ya setidaknya ada tujuan dari main karakternya sendiri gitu loh. Dan bagusnya at least dari pandangan gue ini karakter ini seperti kata gue tadi bisa menginspirasi orang-orang di sekitarnya. Jadi ada ya setidaknya ada pesan moral yang bisa dipetik lah di sini, nggak cuma sekedar depresi. Jujur gue sebenarnya belum bisa menilai lebih lanjut karena sebenarnya ini masih nanggung gitu loh. 1-12 ini gue ngerasa masih nanggung. Gue ngerasa kayaknya masih butuh pemahaman untuk di season selanjutnya supaya membuat season 1 ini jadi lebih menyenangkan. Jadi kalau lo mau nge-binge tanpa rasa penasaran, tunggu season 2. Tapi kalau lu pengen nonton anime fantasi yang mirip-mirip Harry Potter, mirip-mirip Marshall tapi lebih dinamis, lebih ya secara animasi di build lebih baik, ya tonton aja 1-12 Wistoria One and Magic ini. Lalu apakah ini hal yang negatif? Ya, ini tergantung dari cara kalian mengkonsumsi series Wistoria ini.
ada hal yang gue lihat di sini. Manga dari Wistoria ini saat video ini dibuat itu belum end ya. Tentu saja kehadiran anime yang dengan dengan eksekusi yang bagus ini akan sangat ngeboost mangganya itu sendiri, penjualan mangganya itu sendiri. Bahkan mungkin kalau ada merchandise bisa ngeboost penjualan merchandise. Jadi ini bisa jadi hal yang positif juga. To be honest, gue masih penasaran sama world buildingnya ini sendiri. Jadi gue malah jadi pengen baca mangganya lebih lanjut lagi gitu loh. Tapi kalau misalnya kalian hanya mau nonton animenya aja, well, bisa dibilang pembukanya ini agak kurang ngisi. At least itu dari pandangan gua. So, untuk season 1, Wistoria Wands and Magic akan gue beri nilai 1 bungkus snack keripik potato chips ya, out of 10 gitu loh. Sama kayak 1 bungkus potato chips ya, itu ringan, nagih, pengen terus makan, tapi rasanya hollow. Itu yang gue rasakan dari nonton 1 sampai 12. Menarik, iya, menyenangkan, iya, tapi masih agak kosong gitu. Nggak tahu kenapa ada yang hilang dari 1 sampai 12 ini. Mungkin dengan keberadaan season berikutnya, season 1 ini jadi jauh lebih ngisi. Karena memang cerita di mangganya sendiri itu juga seperti ini gitu loh. Jadi kayak gue masih belum dapat pegangan dunianya seperti apa, maunya seperti apa. Tapi plotnya udah jalannya cepat banget, jadi gue nggak tahu gue ada di mana di dalam dunia ini, gitu lah, apa di dalam world buildingnya itu sendiri. At least itu again dari pandangan gue. Oh iya, soal pesan moral tadi ya, yang bisa dipetik dari Wistoria Wands and Magic ini, ya cukup standar sebagai anime manga shonen. Jangan menyerah, terus berjuang mencapai cita-cita. Kamu tidak sendiri, teman-temanmu bersamamu gitu ya. Mungkin beberapa teman-teman ngerasa, this is the usual things lah. Tapi gue merasa tema seperti ini walaupun terasa naif itu perlu. Wistoria dan beberapa anime di season ini bisa mengajarkan kalau mau jadi overpower, mau jadi OP, ya usaha dan konsisten dalam usaha lo. Jangan ngarep kelempar ke isekai, dapat kekuatan OP dari sang dewa gitu atau dewi gitu ya. Dan ketika di isekai tersebut lu dikelilingi cewek-cewek cantik aja. Lu jangan ngarep keajaiban yang datang kayak gitu aja. Even privilege kalau tidak dimanfaatkan dengan baik dan benar, lu tidak akan bisa lebih striving gitu. Jadi emang perlu ada usaha untuk bisa jadi lebih maju lagi. Ingat, bahasan tentang anime ini itu bahasan dari pandangan gue sebagai penonton. Teman-teman yang nonton Wistoria mungkin pendapatnya bisa berbeda. Menurut teman-teman sendiri, Wistoria One and Magic ini gimana? Wistoria One and Magic season 1 ini apakah enjoyable? Atau mungkin kurang? Coba deh, tulis di kolom komen. Buat gue, Wistoria ini bisa jadi anime yang gue suggest di season ya kemarin ini untuk ditonton. Despite kekurangannya ya. Bahkan mungkin setelah nonton 12 episode, teman-teman akan merasa nggak sabar untuk masuk ke season berikutnya. Terima kasih sudah nonton Kamarma. Jangan lupa like dan subscribe kalau suka dengan konten-konten gue. Again, gue bisa salah. Koreksi saja gue kalau salah. Oke, di kolom komen ya. Sampai jumpa di Kamarma berikutnya.